Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali di hari Minggu pagi ini, tanggal 24 Oktober dalam kelas Pancasila ya, Pancasila dan korupsi. Hari ini tugasnya kita mau membahas terkait dengan tugas kelompok ya, yang materinya membahas Pancasila. Subbahasannya atau pokok bahasannya adalah hubungan Pancasila dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar, kemudian implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan negara. Kelompok yang maju sama seperti kelompok semalam. Kalau begitu kita langsung mulai saja. Bagi kelompok yang presentasi, ya, ini kelompok 3, untuk waktu dan tempatnya silakan langsung dipresentasikan. Silakan dimulai kelompok 3. Baik, saya buka ya. Iya. Bentar, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati dosen pengampu kita Pak Syaiful Nasyar, yang kami hormati rekan-rekan mahasiswa sekalian, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Pancasila sebagai Dasar Negara. Yang isi anggotanya saya sendiri, Sony Setiawan, Muhyiddin, Zahra Ainul Inayah, Abdullah Khalid. Ini tidak tertulis ya, maaf ya. Abdullah Khalid, terus Siti Aminah, Andra Syahrani, sama Rahmat. Baik, langsung saja kita ke pembahasan. Tunggu ya, Mas. Ini lagi error sebentar. Ya. Nah, Pembahasan pertama yaitu hubungan Pancasila dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nilai-nilai Pancasila pada saat penjajah kolonial sebelum terjadinya proklamasi selalu direndahkan, dilecehkan, diinjak-injak. Kemudian dengan dilakukannya proklamasi, nilai Pancasila ditegakkan, diselamatkan, ditinggikan, dijunjung tinggi. Sebagai contoh, pada zaman penjajahan, nilai-nilai kemanusiaan, terus dan lain sebagainya itu tidak dijunjung tinggi oleh para penjajah. Yang selanjutnya adalah proklamasi kemerdekaan, merupakan jembatan emas, yang artinya suatu instrumen yang bernilai di mana di seberang jembatan tersebut atau setelah kemerdekaan bangsa Indonesia membangun bangsa untuk mencapai tujuan nasional, yaitu masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Nilai-nilai dalam Pancasila mendasari, menjiwai, menyemangati, menuntun bangsa ketika bangsa Indonesia membangun bangsa untuk mencapai tujuan nasional. Jadi Pancasila di sini sebagai penuntun bangsa Indonesia dalam membangun bangsa. Hal ini telah tertuang pada UUD 1945. Pada dasarnya, proklamasi bukan merupakan tujuan tetapi sebagai prasyarat untuk mencapai tujuan, yaitu sebagai sumber hukum formal saat melakukan revolusi. Hukum dari hukum kolonial menuju hukum nasional, revolusi tata negara kolonial menuju tata negara nasional. Selanjutnya, Mas Abdul. Slide selanjutnya.
Sebelum masa sidang 2 pada tanggal 10 Juli sampai 16 Juli 1945, BPU PKI Ya, membentuk slide-nya panitia 9. diganti. Tugas panitia 9 adalah menampung aspirasi tentang pembentukan dasar negara untuk Indonesia merdeka. Panitia 9 terdiri atas Ir Soekarno, Abdul Kahar, Muzakir, Dr. Andes Muhammad Hatta, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, Muhammad Hasyim, Haji Agus Salim, Mr. A. Maramis, Abi Kusno, Cokro Suyoso, Mr. Ahmad Subarjo. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil merumuskan dasar negara yang oleh Mr. Muhammad Yamin dinamakan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Piagam Jakarta kemudian ditetapkan menjadi Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 setelah diadakannya perubahan pada sila pertama, yaitu ketuhanan dengan berkewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi para pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mbak Nana. Waktu dan tempat kami persilahkan. Mbak Nana. Hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dalam pembukaan undang-undang ini tuh Pancasila terangkum dalam 4 pokok pikiran pembukaan undang-undang. Jika mencermati pembukaan undang-undang, masing-masing alinea mengandung pula cita-cita luhur dan filosofis yang harus menjiwai keseluruhan sistem berpikir materi Undang-Undang Dasar. Alinea pertama itu menegaskan keyakinan bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan adalah hak asasi segala bangsa dan karena itu segala bentuk penjajahan di atas dunia itu harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Untuk alinea kedua menggambarkan proses perjuangan bangsa Indonesia yang panjang dan penuh penderitaan yang akhirnya berhasil mengantarkan bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Untuk alinea ketiga menegaskan pengakuan bangsa Indonesia akan kemahakuasaan Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan dorongan spiritual kepada segenap bangsa untuk memperjuangkan perwujudan cita-cita luhurnya sehingga rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Alinea keempat itu menggambarkan visi bangsa Indonesia mengenai bangunan kenegaraan yang hendak dibentuk dan diselenggarakan dalam rangka melembagakan keseluruhan cita-cita bangsa untuk merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur dalam wadah negara Indonesia. Selanjutnya disampaikan oleh saudara saya Muhyiddin. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Mas Soni. Bukan Undang-Undang 1945 Pancasila dalam 4 pokok pikiran. Slide itu belum ditinggalkan. Oh iya. Nah, udah. Hubungan secara formal. 1. Bahwa rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia adalah seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1940 pada alinea keempat. 2. Bahwa Undang 1945 berdasarkan pengertian merupakan pokok kaidah negara yang fundamental dan tertib hukum Indonesia mempunyai 2 kedudukan. Sebagai dasarnya, karena pembukaan Undang-Undang 1945 itulah yang memberikan faktor-faktor mutlak bagi adanya tertib hukum Indonesia. Yang kedua,
dirinya di dalam tertib hukum tersebut sebagai hukum tertinggi. 4. Pembukaan Undang-Undang 1945 berkedudukan sebagai yang bereksistensi sendiri, yang hakikat hukumnya berbeda dengan pasal-pasalnya, karena Undang-Undang 1945 yang intinya adalah tidak tergantung pada batang tubuh Undang-Undang 1945, bahkan sebagai sumbernya. 5. Pancasila mempunyai hakikat, sifat, kedudukan, dan fungsi sebagai pokok kaidah negara yang fundamental yang menjelmakan dirinya dasar kelangsungan hidup negara Republik Indonesia yang dilamirkan tanggal 17 Agustus 1945. 6. Pancasila sebagai inti pembukaan Undang-Undang dengan demikian mempunyai kelangsungan hidup negara. Hubungan secara material. Proses perumusan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang 1945 secara kronologis oleh BPU PKI yang pertama-tama adalah dasar Pancasila. Baru kemudian pembukaan Undang-Undang 1945. Setelah pada sidang pertama pembukaan Undang-Undang 1945, BPU PKI membicarakan dasar filsafat negara berikutnya. Tersusunlah Piagam Jakarta yang disusun oleh panitia sebagai wujud bentuk pertama pembukaan Undang-Undang 1945. Yang kedua, material tertib hukum Indonesia dijabarkan dari yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai hukum Indonesia meliputi sumber nilai, sumber materi, dan sifat. Maka sebenarnya secara material yang merupakan atau intisari dari pokok kaidah negara fundamental lain adalah Pancasila. Akan dilanjut berikutnya. Selanjutnya dilanjut oleh saudara saya Rahmat. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Mas Anwar. Selanjutnya saya lanjutkan, yaitu implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan. 1. Pasal tersebut adalah penjabaran Bisa dari diulang, pokok. Mas Rahmat. Bisa diulang. Sinyalnya mungkin. Implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan. Ada nggak Mas Ani? Lanjut, Mat, lanjut. 1. Implementasi dalam bidang politik. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik dituangkan dalam pasal 26, 27 ayat 1 dan 28. Pasal-pasal tersebut adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran kedaulatan rakyat dan kemanusiaan yang adil dan beradab yang masing-masing merupakan pancaran dari sila keempat dan kedua Pancasila. Selanjutnya, pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik harus berdasarkan pada manusia yang merupakan subjek pendukung Pancasila. Sebagaimana dikaitkan oleh Noto Nagoro 19, bahwa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan adalah manusia. Manusia adalah subjek negara dan oleh karena itu politik negara harus berdasarkan dan merealisasikan harkat dan martabat manusia di dalamnya.
Selanjutnya, pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik di Indonesia harus memperhatikan rakyat yang merupakan pemegang kekuasaan atau kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mbak Zahra. Waktu dan tempat kami persilahkan. Iya, terima kasih. Saya lanjutkan. Yang kedua, implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi. Di dalam dunia ilmu ekonomi, terdapat istilah yang kuat yang menang sehingga lazim pengembangannya ekonomi mengarah pada persaingan bebas dan jarang mementingkan moralitas kemanusiaan. Hal ini tidak sesuai dengan Pancasila yang lebih tertuju kepada ekonomi kerakyatan, yaitu ekonomi yang humanistik yang mendasarkan pada tujuan demi kesejahteraan rakyat secara luas. Selanjutnya, pembuatan kebijakan negara dalam bidang ekonomi di Indonesia dimaksudkan untuk menciptakan sistem perekonomian yang bertumpu pada kepentingan rakyat dan keadilan. Salah satu pemikiran yang sesuai dengan maksud ini adalah gagasan ekonomi kerakyatan yang dilontarkan oleh Mugyarto 1999. Sebagai dikutip oleh Kailan 2000/239, yaitu pengembangan ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan, melainkan demi kemanusiaan, demi kesejahteraan seluruh bangsa. Mugyarto 1999 pasal 27 ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 33 ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Pasal 34 ayat 2, negara yang mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaannya. Terima kasih Mbak Nana. Pembahasan selanjutnya oleh Mas Abdul. Waktu dan tempat kami persilahkan. Mbak Zahra maksudnya. 3. Implementasi Pancasila dalam bidang sosial budaya. Bidang sosial budaya memperhatikan karakter masyarakat Indonesia yang Merdeka Tunggal Ika sebagaimana disebutkan dalam pasal 36A Undang-Undang 1945 yang berbunyi lambang negara yaitu Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tetapi tetap satu. Yang kedua, strategi yang harus dilaksanakan pemerintah dalam memperkokoh kesatuan melalui pembangunan sosial budaya ditentukan dalam pasal 32 ayat 1 Undang-Undang 1945. Negara memajukan kebudayaan sosial di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Terima kasih Mas Abdul. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Andra. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, mungkin Mas Andranya tidak ada. Ada yang mau melanjutkan? Boleh saya lanjutkan ya, Mas? Mas Andra semalam juga nggak ada kan ya? Iya, Pak. Dia jarang ikut Zoom kelas soalnya. Ada info nggak kenapa tuh? Soalnya nggak berkabar juga ke saya.
Kemarin katanya dia bilangnya belum terlalu mengerti, Pak, tentang Zoom. Loh, Kampus juga dia belum terlalu paham, Pak. Jadi pas itu ikut kelasnya Bu Siti itu karena saya kirim aja, saya chat Japri pribadi, saya kirim linknya. Jadi dia ketinggalan info terus, Pak, kalau soal kelas. kenapa nggak laporan ke saya, nggak laporan ke dosen gitu? Coba nanti saya japri lah. Ya udah lanjut Mbak. Baik ya, saya lanjut. Yang keempat, implementasi Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara pada bidang pertahanan dan keamanan harus diawali dengan kesadaran bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pertahanan dan keamanan negara diatur dan dikembangkan menurut dasar kemanusiaan, bukan kekuasaan. Dengan kata lain, pertahanan dan keamanan Indonesia berbasis pada moralitas keamanan, sehingga kebijakan yang terkait dengan kasus dengan harus terhindar dari pelanggaran hak-hak asasi manusia. Selanjutnya, secara sistematis pertahanan keamanan negara harus berdasarkan pada tujuan tercapainya kesejahteraan umum manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, atau sila pertama dan sila kedua. Berdasarkan pada tujuan untuk mewujudkan kepentingan seluruh warga sebagai warga negara, atau sila ketiga harus mampu menjamin hak-hak dasar, persamaan derajat, serta kebebasan manusia. Di sila 10, di sila keempat, maksudnya maaf. Dan ditunjukkan untuk mewujudkan keadilan dalam hidup masyarakat di sila kelima. Sorangan. Lanjut slide berikutnya. Mas Soni, maaf itu di mute. Sekian dari kelompok 3 presentasi Pancasila sebagai dasar negara. Presentasi kami selesaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Tadi juga ada kesalahan dalam penulisan nomor yang tentang hubungan secara formal itu ada 5 bukan 6 ya. Jadi dijelaskan saja. Terima kasih atas perhatiannya. Dilanjut saja ke sesi tanya jawab atau ada yang mau menyanggah dan lain sebagainya. Terima kasih. Ya silakan. Saya Pak mau nanya Pak. Ya silakan, langsung aja Mas Budi. Ya, apa namanya, subbahasan pada Pancasila sebagai dasar negara itu salah satunya tadi apa namanya, Pancasila hubungannya dengan kebijakan gitu. Nah, apakah teman-teman pemakalah ini mengetahui apa kebijakan sekarang itu sudah berdasarkan nilai-nilai Pancasila atau belum? Mungkin itu ya pertanyaannya. Ya, silakan
Mbak Nana, Mas Sony atau dijawab langsung saja? Atau bagaimana? Ditampung dulu, sebenarnya jawabannya sudah ada, tapi ditampung dulu aja. Mungkin Iya. Yang lain ada yang mau bertanya lagi? dari yang lain. Mungkin pertanyaan berikutnya. Apakah langsung dijawab mungkin ini? Biar enggak terlalu lama gitu. Ya. Boleh dijawab ya, Mas Budi? Silakan, Mas Sony. Jawabannya ini berdasarkan pengetahuan saya saja ya. Ini mah pendapat saya saja. Jadi kebijakan sekarang sudah masuk nilai-nilai Pancasila belum gitu ya, Mas Budi? Kalau menurut saya di sini ada dua jawaban. Yang pertama itu ada yang sudah masuk dalam nilai-nilai Pancasila dan ada yang belum masuk. Ada yang tidak masuk. Sebagai contoh yang tidak masuk kemarin nih, pas Undang-Undang Omnibus Law. Itu kan tidak mencerminkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau menurut saya, undang-undang tersebut hanya mementingkan pengusaha saja. Namun di sisi lain, sebenarnya yang dirugikan itu kalau menurut saya hanya orang tertentu saja. Maksudnya begini, ada karyawan tetap, ada karyawan kontrak. Karyawan tetap, jika melihat Undang-Undang Omnibus Law, mereka sangat dirugikan karena contohnya dihilangkannya pesangon, terus apalagi buruh asing bebas masuk dan lain sebagainya. Itu menurut mereka. Nah, kalau di buruh kontrak, pekerja kontrak, sebenarnya ada keuntungannya sedikit. Jadi ketika kita bekerja nih, selama ini kan saya bekerja kontrak paling lama 2 tahun, 1 tahun. Nah, kalau Undang-Undang Omnibus Law disahkan, bisa sampai 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun masa kerjanya. Sebenarnya ada untungnya bagi kami, tapi di sisi lain banyak juga kekurangannya. Itu Budi. Oke, masuk nilai hasilnya yang sudah ini apa? Yang sudah ada mungkin banyak contohnya, namun saya belum nemu, jadi hanya tadi mungkin bukan hanya undang-undang Omnibus Law yang merugikan, banyak juga ya secara kebijakan ekonomi juga yang harusnya misalnya para petani harusnya dapat diuntungkan dengan hasil pertaniannya,
tapi kenyataannya banyak pemerintah melakukan kebijakan impor gitu. Itu juga nggak sesuai dengan nilai Pancasila yang harus ada unsur keadilan sosial. Jadi sebagai orang-orang yang belajar gitu ya, tentunya kita harus bisa mengkritisi juga ya kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu. Sebenarnya banyak ya kalau kita coba cari tahu gitu ya, ngebuka dari kebijakan pemerintah yang belum sesuai. Meskipun ada juga yang sesuai dengan nilai Pancasila seperti diterapkannya undang-undang kecerdasan anak bangsa gitu kan, dari pendidikan itu kan, itu juga udah sesuai. Mungkin bisa ditambahkan ke yang lain atau ya, ada pertanyaan lagi dari yang lain atau ada tambahan? Mas Budi tadi pertanyaannya apa, Mas? Ini saya di sini maaf, jaringannya nggak jelas sih ya, maksudnya jaringannya lagi maintenance kayaknya sih. Saya lagi di Bekasi, kampus Bekasi. Tadi pertanyaan saya ini Pak, sepengetahuan kita semua, sepengetahuan teman-teman pemakala tadi, apakah pemerintah sekarang itu sudah membuat kebijakan itu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila gitu. Dan tadi juga udah dijawab, itu ada 2 jawaban. Yang pertama, ada yang sesuai dan ada yang enggak. Yang enggak sesuai itu salah satu contohnya itu pemerintah membuat undang-undang Omnibus Law gitu yang merugikan banyak kalangan ya, terutama buruh gitu kan. Nah, tadi yang sesuai belum diberikan contoh. Cuman tadi saya sedikit berikan contohnya, yaitu pemerintah menerapkan pendidikan yang di situ sudah memuat nilai-nilai Pancasila, karena salah satunya untuk mencerdaskan anak bangsa itu. Mungkin juga bisa ditambahkan oleh Pak dosen. Kurang lebih seperti itu ya, karena penilaian terkait dengan kebijakan pemerintah, jika kita menghubungkan dengan nilai-nilai Pancasila, ada beberapa kebijakan pemerintah yang memang tidak sesuai atau terkesan tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan sosial atau permusyawaratan perwakilan sila keempat ya, atau kemanusiaan yang adil dan beradab, atau yang terakhir itu terkait dengan Pancasila yang berkebudayaan ya, kebijakan pemerintah yang ingin membuat kebijakan perumusan Pancasila yang berkebudayaan. Memang sepanjang sejarah bangsa ini, dari masing-masing pemimpin, ada beberapa pemimpin yang mempunyai kebijakan yang kontroversi, bisa dibilang kontroversi, dari pemikirannya seperti mencoba menggabungkan 3 ideologi ASAKOM ya sebutnya, nasionalis,
kemudian agamis, dan komunis. Dia mempunyai konsep untuk menggabungkan tiga ideologi tersebut. Tujuannya agar nantinya dari pandangan bangsa lain atau untuk kebijakan politik luar negeri Indonesia, khususnya Soekarno sendiri, itu bisa lebih mudah mendekat ke Amerika sebagai presentasi dari nasionalis atau ke Rusia sebagai presentasi dari komunis. Ya memang ada kontroversi, akan tetapi kalau dilihat ya, kalau kita melihat subjektif, melihat dari nilai-nilai Pancasila, lebih banyak kebijakan pemerintah yang tidak sesuai atau tidak mencerminkan kebijakan yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila sendiri. Ya kadang kita juga harus melihat dari kebijakannya tersebut. Kita harus pelajari, seperti contohnya RUU Omnibus Law yang lebih condong menguntungkan kepada oligarki atau pengusaha, kemudian RUU Cipta Kerja ya, Omnibus Law ya, atau yang terakhir RUU tentang KPK. KPK ini juga menguntungkan pengusaha. Kalau kata Profesor Salim Said, ya, jadi negara kita ini negara yang dikontrol oleh oligarki. Bentuknya pemerintahan, punya presiden, punya perwakilan di DPR, akan tetapi yang mengontrol atau yang mengatur negara ini sebenarnya ada oligarki. Oligarki itu nggak hanya perusahaan-perusahaan besar ya, tapi perorangan pun bisa menjadi presentasi dari oligarki. Seperti contoh ketua umum Golkar kita sekarang. Kalau teman-teman coba melihat profilnya, perusahaannya itu punya kepentingan-kepentingan di beberapa tempat di tambang di negeri kita. Begitu juga dengan satu lagi temannya yang dari Golkar juga, Pak Luhut ya, LBP. Itu juga bisnisnya lumayan besar juga, lumayan banyak kepentingan oligarkinya. Ya tentunya kan bisnis itu kan berhubungan dengan pengusaha-pengusaha lain. Nah, kepentingannya makin banyak ketika berhubungan dengan pengusaha lain. Artinya ketika pengusaha sudah masuk ke dalam pemerintahan, sudah masuk ke dalam pengambil kebijakan, maka kebijakan yang diambil tidak akan bisa netral, tidak akan bisa mewakili apa yang diwakilkan atau apa yang disuarakan oleh rakyat. Ya poin yang mau diambil ya begitu Mas Budi, paling kalau mengharapkan dari kebijakan pemerintah sendiri terkait dengan nilai-nilai Pancasila, sepanjang sejarah bangsa ini pun banyak dari ya, kita paham sendirilah, banyak yang menyelewengkan nilai Pancasila, mulai dari demokrasi terpimpin, itu kan penyelewengan dari Pancasila juga, sampai yang terakhir ini kan mau coba mengamandemen untuk pemilihan 3 periode. Ya, silakan pertanyaan selanjutnya. Saya mau menanggapi, Pak. Ya, silakan, Mas. Ya, kalau kalau boleh saya simpulkan dari pemahaman saya dari diskusi barusan, berarti kan sebenarnya permasalahannya itu di UUD ya, Pak. Ujung-ujungnya duit gitu ya. Iya, Ya. kepentingan. Kalau begitu berarti kita sebagai masyarakat tuh hanya bisa pasrah atau bagaimana, Pak?
Karena kalau seandainya misal pun seandainya ada di antara kita pemimpin yang memang benar-benar bisa menerapkan Pancasila gitu kan, terus kemudian naik ke apa namanya ke ranah politik, tetap akan digulingkan juga, akan dikalahkan oleh para pemilik modal ini kan, Iya. gitu. Jadi kita biarkan mengalir begitu saja begitu ya Pak. Kalau konsep-konsep yang ditawarkan sih sudah banyak. Dulu ya kan ada ulama yang menyerukan untuk umat Islam bersatu, membuka apa namanya saya lupa ya, kayak dana umat ya. Jadi kita tujuannya kita membuat bank sendiri, kita membuat dana haji sendiri. Intinya kita mengelola keuangan berbasis syariah gitu ya. Tapi konsep tersebut ya bisa lanjut karena kalau umat Islam rajin sholat, maka apa ya kita nyebutnya, umat Islam sholat, umat Islam haji, mereka sudah bersatu dalam ekonomi dan politik, mereka baru akan mengambil tindakan, mereka baru akan ya mencoba sekuat tenaga Islam bersatu. Ya secara kita negara demokrasi, ya kita lewat jalur demokrasi juga Mas Rustian. Ya pilih pemimpin yang benar-benar kita kenal track recordnya, rekam jejaknya, mulai dari daerah, ya, mulai dari tingkat daerah, tingkat provinsi, kemudian tingkat pusat. Ya sambil berdoa juga, banyakin sholat malam. Doa yang benar kan, doa yang paling apa kalau saya nggak hafal hadisnya, hadis atau apa ya. Kalau kita diminta satu doa yang paling bagus itu kan agar diberikan pemimpin yang amanah ya, kalau nggak salah ya. Ada hadis yang begitu ya. Kalau kurang tepat dikoreksi aja. Jadi jika kita bisa diminta untuk doa kita dikabulkan, maka doa yang paling bagus adalah minta agar diberikan pemimpin yang amanah. Masalah gitu. Iya, jawabannya gitu Mas Agustian. Solusinya karena kita negara demokrasi, kita memilih pemimpin, memilih wakil rakyat setiap 5 tahun sekali. Ya kita menggunakan jalur demokrasi juga, kecuali kalau memang mau menggunakan jalur yang lebih ekstrim, kita menggunakan jalur demonstrasi itu. Yang ujung-ujungnya kan nanti kan ada impeachment, ada sidang istimewa untuk mengganti kekuasaan, untuk mengganti kepemimpinan. Tapi karena saat ini koalisi di pemerintahan itu terlalu kuat, ya untuk sidang atau impeachment itu kemungkinannya jauh kecil. Ya Pak, saya boleh Pak? Ya, silakan. Kalau misalkan sebagai mahasiswa gitu ya, kita menilai bahwa pemerintahan hari ini, gitu, para pemangku jabatan, dia itu berganti apa yang dahulu ketika dia berkampanye itu, misalkan membangun sesuatu lebih baik negara ini. Sedang
kebijakan yang mereka ciptakan hari ini itu sangat jauh ke depan. Dan ketika kita mengemukakan pendapat dan misalkan dalam contoh demonstrasi, kita itu seakan-akan tidak diterima dengan cara demonstrasi tersebut. Apakah kita salah atau ya? Untuk demonstrasi kan sekarang ada undang-undangnya. Sebelum kita mau mengadakan demonstrasi, kita lapor dulu, izin dulu ke kepolisian, izin ke kepolisian untuk demonstrasi, waktu dan tempatnya di mana, minta pengawalan, terjadi usul atau hal yang tidak diinginkan. Bedanya dulu sama sekarang ya begitu. Kalau dulu kan demonstrasi, demo tinggal demo nggak perlu izin. Sekarang demo bisa izin apa harus izin, jadi secara tidak langsung demonya kita sudah dikoordinir gitu, sudah diketahui. Hal yang saya kira Ayo. Ayo. Ya, udah. Mas Wahyu di mute aja, Mas. Saya yang di mute. mungkin host? Mas Wahyu yang di mute aja tuh coba hostnya. Nah ya. Okay. Wah, udah di mute Pak, itu hidup lagi. Jadi keluarin aja dulu Mas Wahyu-nya. Kalau misalkan nggak bisa, nanti tinggal suruh di WhatsApp. Gitu Mas Muhyiddin. Jadi demo sendiri kan kita nggak bisa semena-mena, nggak bisa seenaknya, ya kan? Ya pemerintah sekarang lebih terorganisir, lebih dalam menghadapi dalam menghadapi oposisi, dalam menghadapi demonstrasi massa, karena berkaca dari pengalaman mereka mungkin ya dulu, karena partai yang sekarang berkuasa di Senayan ini kan partai yang dulunya sering demo, ya kan? Partai yang berkuasa di Senayan sekarang adalah partai yang dulunya sering demo pemerintahan, sering demo presiden. Jadi ya mungkin ya mereka mempelajari ilmu terkait dengan penanganan massa, penanganan demonstrasi. Jadi itu dia tujuannya, demo itu diminta untuk lapor agar nanti bisa dibantulah, diamankanlah gitu. Atau mungkin Mas Khalid mau nyanggah atau mau menambahkan, Mas? Pak, saya Pak mau menambahkan Pak. Ya, silakan. Terkait dengan mahasiswa yang melakukan aksi gitu, menyampaikan pendapat gitu. Ini kan bukan hanya pemerintah saja yang seakan-akan menghalangi gitu dengan berbagai aturan tentang demonstrasi. Padahal kalau kita lihat demokrasi itu kan salah satu hal yang paling penting itu kan kebebasan dalam berbicara atau menyampaikan pendapat. Itu dari sisi pemerintah memang kita ketahui ya,
adanya seakan pembungkaman gitu, bukan hanya dari mahasiswa tapi semua kalangan, termasuk dari buruh ya. Ketika buruh itu diberlakukan PP 78 itu, yang awalnya buruh itu bisa bernegosiasi ketika menetapkan upah, sekarang tidak lagi buruh itu bisa bernegosiasi dengan para pengusaha yang dimediasi oleh pemerintah, itu nggak bisa lagi. Sekarang udah melalui formasi di PP 78 itu, upah itu setiap tahunnya berdasarkan kenaikan pertumbuhan ekonomi dan inflasi gitu. Yang dari PP 78 itu akhirnya buruh nggak bisa bersuara lagi. Nah, itu salah satu yang jelas-jelas pemerintah itu bungkam kebebasan berpendapat, bersuara. Saya keluar jam 10. Ini Mas Wahyu nih. Iya. Di-kick saja dulu itu, di-kick dulu biar nanti masuk lagi. Hostnya mana hostnya? Nah, satu lagi ternyata kalau saya lihat juga di berbagai universitas gitu ya, mereka juga seakan menghalang-halangi mahasiswanya untuk melakukan penyuaraan pendapatnya tadi. Ketika kita pernah dengar ya di berita gitu ya, mahasiswa BEM UI, BEM-BEM yang terkenal itu mereka menyuarakan, tapi di intern kampusnya sendiri itu ada semacam ancaman gitu ya, dengan teguran segala macam. Itu juga udah mulai merambah ke tingkat institusi sekolah sendiri atau universitas sendiri ya, yang siswanya gitu. Itu Pak, kenapa Pak ini terjadi dari tingkat universitas itu seakan-akan mereka itu menghalangi juga? Apakah memang ada kaitannya pemerintah dengan universitas itu tentang keberlangsungan universitasnya sendiri kalau seandainya mahasiswanya itu dibebaskan untuk bersuara atau mengkritisi pemerintah? Mungkin ya. Kalau terkait dengan kampus atau universitas ya, jadi kan kebijakan pemerintah sekarang, mereka tuh merangkul rektor di universitas, merangkul untuk kebijakan-kebijakan di kampus. Ini setiap ini melaporkan kegiatan-kegiatan mahasiswanya. Jadi kalau ada hal yang dilakukan mahasiswa macam ya, mereka menganggap atau mengancam eksistensi dari pemerintahan yang sekarang, mereka langsung memanggil rektornya, Mas. Biasanya kayak kejadian di UGM ya, manggil rektornya. Setelah itu dari rektor memanggil mahasiswa dan mengancam akan mengeluarkan atau dengan ancaman-ancaman akademis lah gitu. Ya, jadi nggak sebebas dulu. Saya kurang tahu detailnya apa alasannya, maksudnya bagaimana teknisnya ya, saya juga kurang paham. Yang jelas ya, yang dipegang itu rektornya oleh pemerintah sekarang. Dan sekarang juga banyak rektor yang banyak rektor dan guru besar yang diambil untuk masuk ke dalam pemerintahan. Salah satunya yang saya tahu rektor UGM itu yang viral
ucapannya. Saya guru besar ya. Mungkin teman-teman yang tahu. Saya guru besar UGM, dia bilang gitu kan waktu di debat di TV. Dan lawan debatnya juga bilang, Dan ya semoga isi kepala Anda juga besar. Adalah beberapa, saya kurang ingat nama-namanya, yang saya hafal itu karena dia sempat viral sama omongannya itu namanya si Arya atau siapa ya namanya. Nanti tinggal search aja, saya guru besar, ketahuan kok namanya. Itu Mas Budi. Jadi kalau kondisinya seperti ini itu rektornya, iya Pak, rektoratnya. berarti memang apa namanya, harusnya mahasiswa itu punya kritis yang bagus gitu ya untuk kebijakan-kebijakan yang pesan begini. Artinya apa namanya, peranan mahasiswa sendiri itu bakal terkikis gitu ya. Ya kalau ngelihat dari sekarang ya kemungkinan ada perbedaan ya dalam pendapat atau penyampaian dalam unjuk rasa, demonstrasi yang itulah. Tapi Mas sekarang mereka lebih kreatif, walaupun penanganan kunjungan ke daerah ada beberapa mahasiswati sama ya kan, saking kreatifnya sebelum pemimpin itu kan salah satunya. Tapi kemarin kok dari tempat unjuk rasa ya di Senayan ya, ditemui sama Muldoko. Teman-teman ada yang update nggak? Baca berita lihat beritanya? Dia kali ultimatum, Pak, mulai tanggal 21. 3 kan, kali 24 jam memberi ultimatum kepada Presiden tentang KPK. Mungkin sekarang terakhir ultimatumnya. Jika tidak dipenuhi mungkin bakal turun BEM seluruh benar. mahasiswa-mahasiswanya. Ya, jadi tadi dan saya pun terakhir kan keputusannya seperti itu. Kritik membangun. Iya. Saya ingin sedikit bertanya, kalau misalkan kita kan sebagai masyarakat mahasiswa gitu ya, kalau kita memberitahu pada anggota DPR atau presiden gitu ya, akan mereka itu kepada kita rakyat dan salah, dan mereka malah pertanyaan kepada kita, nah bagaimana solusinya? Mereka itu malah seakan-akan memberikan kita mencari solusi. Sedangkan itu kan Dewan Perwakilan Rakyat yang kita gaji untuk memberikan solusi dari segala permasalahan rakyat ini. Kalau secara logika kan kalau kita memberikan bahwa kalau kita berikan tidak mungkin gitu. Ya kan nggak akan ada solusi, itu aja permasalahannya terus. Gitu. Ya artinya jangan melakukan cara yang sama untuk permasalahan yang sama.
Itu Mas mungkin. Pak, Ah, saya tertarik dengan pernyataan Mas Budi tadi bahwa kita sudah, maksudnya buruh sudah tidak bisa lagi untuk apa? Untuk negosiasi masalah upah pokok. Ya memang dalam nilai-nilai Pancasila itu pada sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu tidak berjalan. Namun kalau menurut saya mungkin pengusaha itu, kata Pak Budi tadi, mempertimbangkan perkembangan ekonomi. Nah, kalau menurut saya mempertimbangkan ekonomi itu, mereka mungkin takut bangkrut atau takut tidak bisa membayar gaji atau dan lain-lain lah, karena ya mereka takut begitu Pak. Takut tidak bisa membayar gaji, terus takut bangkrut juga begitu Pak Budi. Jadi alasan kita tidak bisa bernegosiasi masalah upah pokok itu ya itu, dan terlebih undang-undang itu kan disahkannya pada pandemi COVID-19. Namun tidak menjadi bila masa depan bisa dirubah lagi undang-undangnya. Mungkin itu disahkan karena pandemi COVID-19. Begitu Pak Budi, mungkin bisa disanggah lagi. Ya, saya tanggapi ya Kang. Sebenarnya kalau yang tadi saya bilang itu PP 78 itu bukan masuk undang-undang ya. Itu namanya peraturan pemerintah. Jadi pemerintah itu bisa membuat peraturan pemerintah. Ada namanya juga Perpu, itu kan peraturan pengganti undang-undang. Kalau ini peraturan pemerintah PP 78. Yang nggak bisa bersuara itu ya itu PP 78 yang awalnya ketika ada penetapan upah di setiap tahun itu melalui pertemuan 3 unsur, buruh, pengusaha, dan dimediasi oleh pemerintah. Dengan adanya PP 78 itu otomatis nggak ada lagi Halo Pak Budi. Disconnect ya. Iya. Jaringannya disconnect ya. Ada pertanyaan yang lain dari teman-teman yang lain, ada pertanyaannya? Kayaknya pada di jalan semua atau belum mandi kali ya, bagaimana ya? Hampir semuanya off cam loh. Kalau saya ingin menanya soal pernyataan Mas Andre, bagaimana Mas Andre, kita sebagai sesama buruh kontrak nih, setuju atau tidak terhadap Omnibus Law itu ya? Bagaimana Mas Andre? Baik Mas Sony, ini saya mau menanggapi. Kalau sebagai
saya sebagai buruh kontrak ya, yang seperti yang Mas Sony bilang tadi, ada keuntungan juga ada kerugiannya kan. Ya, salah satunya keuntungannya kontrak kita bisa panjang sampai 5 tahun ya, yang sebelumnya hanya 2 tahun. Nah, ya kerugiannya tadi ketika kita nanti diangkat menjadi karyawan misalnya dan lain sebagainya, seperti itu Mas. Ya intinya harusnya kebijakan yang manusiawi lah, ya kan? Karena kondisinya kita juga pekerja kan, ya butuh apa ya? Butuh kepastian ketika kita, maksudnya butuh kesejahteraan ketika kita tua atau resign. Maksudnya kita sudah kerja puluhan tahun, ketika resign ya cuma dapat terima kasih aja kan. Pak, saya mau nanya Pak. Ya, sekarang. Mengenai apa solusi yang Bapak sampaikan tadi dari segi demokrasi ya, kita harus mengenal dulu siapa yang akan kita pilih gitu ya Pak. Dari pengalaman saya sih solusi itu kurang bisa diterapkan, soalnya pengalaman saya sendiri waktu pemilihan tahun 2019 kalau nggak salah kan, itu ada pemilihan dari DPRD, DPR, kemudian presiden juga. Nah dari kesemuanya itu nggak ada satupun yang saya kenal gitu. Terus saya juga nggak tahu ini orangnya seperti apa, dan sekarang juga pun sistem politik di kita sudah yang berjalan itu politik uang kan, dari calon ini ngasih sekian untuk supaya dia dicoblos, calon ini juga ngasih sekian. Jadi dari yang saya lihat kayaknya nggak ada yang benar, jadi saya bingung ya, akhirnya golput aja gitu Pak. Ya. Jadi gimana Pak? Ya kalau kita care kan di KPU ya, kita masuk website KPU ya kan. Itu ada profil-profilnya. Kalau kita memang ingin tahu profil-profil yang kita pilih di KPU itu sebelumnya pasti diupdate, diupload ya profil-profil calon caleg, calon legislatif, bacalek, bakal calon legislatif, itu semua ada di situ. Bakal calon wali kota, ya kan. Kemudian pemilihan kalau dari wali kota sendiri kan itu ada DPRD daerahnya ya. Ya kalau saya sih kan di Jakarta, alhamdulillah saya pelajari dulu. Ya Mas Budi nggak apa-apa. Saya juga sinyalnya lagi jelek di sini Mas. Saya pelajari dulu profil-profilnya. Ya sejauh ini sih, kalau saya memang bukan bukan pro sama PKS, tapi sementara yang paling terbaik dari yang paling buruk menurut saya ya dari PKS itu. Yang paling baik dari yang terburuk ya kan. Kalau nggak ada pilihan lagi ya pilihnya gitu. Ya kalau dari lihat rekam jejak Pak PK sih ya jarang juga. Alhamdulillah ya dari PKS juga jarang yang ketangkap. Lebih banyaknya dari partai-partai kuning, partai-partai merah yang ketangkap KPK. Mantan bupati kita, apa yang tanda tangan di UPB itu, Bu Haja Neneng itu dari partainya apa itu? Kuning, Pak. Kuning. Iya kan. Ya tinggal kita pilih-pilih sendirilah, maksudnya kita lihat sendiri, kita kan mahasiswa. Kalau saya
background saya terus terang, background saya sejarah, ya kan, background saya sejarah sama politik, hubungan internasional. Nah, saya minatnya di situ, politik dan hubungan internasional serta sejarah. Jadi saya suka ngamatin, saya suka ngelihat track record atau rekam jejak seseorang. Aku sekolah politik ya dari profil-profil calon wakil rakyat saya suka lihat, saya suka perhatiin. Jadi kalau mau pakai cara saya ya begitu, pelajari dulu. Ketika KPU menetapkan calon-calon yang akan maju ke pemilihan, saat itu kita langsung pelajari, kita akses ke websitenya, kita pelajari rekam jejaknya. Nah, tinggal search aja namanya di Google. Kalau memang jelas ya keluar, kalau nggak jelas ya berarti kita nggak usah pilih. Siapa ini orang nggak jelas, ngapain kita pilih? Gitu. Maaf Pak, dari konsep-konsep yang sudah ditawarkan kan kemarin sempat viral juga mengenai sistem khilafah. Apakah itu juga merupakan konsep yang bisa menjadi solusi? Kalau menurut Bapak sendiri dengan teman-teman sekalian bagaimana, Pak? Saya nggak menolak ya, terus terang. Saya nggak menolak namanya konsep khilafah. Karena pertama, alasannya, pertama, itu sudah jadi nubuah. Nabi sendiri yang menubuahkan. Ya kan? Artinya, kenapa sudah menjadi nubuah? Artinya karena Nabi Rasulullah ini orang yang maksum, jadi artinya ucapan dan perbuatan perkataannya sendiri itu dijaga. Itu satu. Akan tetapi kalau melihat dari kondisi sekarang, ya, melihat dari kondisi sekarang, konsep kekhalifahan jika ingin diterapkan di negara kita masih jauh panggang dari api gitu. Ya, jadi karena kenapa? Karena sistemnya sendiri kita belum membangun sistem yang mendukung kekhalifahan. Lalu umatnya sendiri belum bangun buat NU, Muhammadiyah, kemudian sistem ekonominya pun belum mendukung untuk kekhalifahan. Ya kalau secara konsep terus terang saya tidak menolak kekhalifahan, tapi secara faktual apa yang kita alami sekarang yang paling cocok ya sementara ini ya sistem demokrasi sekarang. Walaupun saya juga bukan menolak ya, saya tidak terlalu mendukung sama sistem demokrasi yang dijalankan oleh pemerintahan kita sekarang, karena ya demokrasinya terstruktur, terprogram, tidak benar-benar demokrasi yang berasal dari rakyat. Ya, jadi antara khalifah dan demokrasi mungkin nanti untuk penerapannya kalau dari kita dari individu-individunya sudah bisa menjalankan nilai-nilai kekhalifahan ya nggak mesti 100% ya. Jadi sebagian besar dari kita sudah bisa menjalankan kekhalifahan syariah ya tepatnya ya. Karena kan yang ditawarkan oleh kekhalifahan itu syariah. Secara langsung sistemnya pun akan mengikuti. Kalau dari individunya sudah menjalankan praktek-praktek kesyariatan, maka secara langsung sistemnya akan mengikuti. Itu Mas Agustian.
Ada yang mau nambahin? Mungkin saya Pak, apa namanya, Ya. terkait dengan kekhalifahan gitu ya, kalau seandainya dijadikan dasar negara gitu ya, bisa saja kalau seandainya apa namanya, organisasi atau orang-orang yang sekarang lagi memperjuangkan kekhalifahan itu caranya mengikuti demokrasi terlebih dahulu dengan cara mengikuti pemilu, dengan cara ya mengikuti sistem demokrasi. Kemudian ketika mereka besar di dalam demokrasi bisa nanti mengamandemen atau merubah dasar negara. Seperti yang sekarang dilakukan rezim itu kan pelan-pelan ya, ingin mencoba apa namanya mengganti Pancasila dengan Ekasila. Karena apa? Karena mereka pertama melalui jalur demokrasi ketika mereka membesar punya kasar cara main harus masuk dulu. Yang terjadi sekarang itu kan enggak Pak, seperti HTI itu kan mereka mengproklamirkan kekhilafaan, tapi mereka nggak mau berdemokrasi. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi mereka dibungkam, bahkan dihabisi karena mereka nggak mau berdemokrasi. Menurut saya sih itu. Ya. Ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita ikuti sistem yang ada sekarang, ya kan? Jalurnya demokrasi. Ya kalau melihat contoh dari yang sudah ada, yang sudah terjadi, mungkin contohnya yang paling tepat ya seperti di Turki juga ya. Masuknya lewat jalur demokrasi, lewat jalur partai. Ketika partainya sudah besar dalam pemerintahan, ya sudah mendominasi, kita mau bikin kebijakan pun pastinya didukung oleh mayoritas anggota parlemen. Seperti ya contohnya di Turki lah, di Erdogan sendiri kan karena didukung oleh mayoritas parlemen yang memang satu visi, satu misi, ya enak-enak aja kalau kita mau buat kebijakan. Kalau kita lihat kan itu di Turki Soviet itu kan masjid Hagia Sophia itu perjuangannya kan nggak sebentar itu, membalikkan dari masjid dirubah jadi gereja di zaman Atatürk, dirubah jadi museum zaman Atatürk, kemudian dirubah lagi menjadi fungsinya menjadi masjid. Itu kan nggak sebentar itu perjuangannya. Ya, kita akui bahwa Turki sekarang berbeda dengan yang mengibaratkan kalau di Indonesia sendiri itu seperti apa ya, jalur politik itu ketika kita melawan arus, mungkin yang awalnya kita ingin mencoba untuk masuk ke jalur demokrasi, kita ingin mencoba merubah sistem dengan sistem yang lebih baik. Seringnya orang-orang yang masuk ketika sudah masuk ke dalam ranah itu, seringnya mereka justru malah ikut terbawa arus, ya begitu, akhirnya nggak bisa melawan arus itu sendiri gitu. Terlepas saya pribadi juga sebenarnya kurang serak dengan sistem HTI gitu ya, sistem khilafah seperti yang Pak Syaiful bilang, memang benar karena penerapannya masih jauh sekali dengan apa namanya, jauh panggang daripada api itu tadi. Saya juga kurang serak dengan gaya yang apa namanya,
terkesan ekstrim gitu ya, kasar gitu kan. Kalau begitu karena kita sudah tahu bahwa kondisinya ternyata sungainya airnya deras, ya sudah berarti kita sebagai rakyat kecil mungkin ya, ini kesimpulan saya, ya udahlah kita bersenang-senang aja dengan air sungai yang deras itu saja gitu kan, kita berenang aja udah, kita main prosotan, kita bikin prosotan ya kan, ya ada ikannya kita pancing gitu kan, daripada dibikin pusing gitu kan. Ya kita kan hanya rakyat kecil gitu kan, ya jadi anak-anak kecil aja yang bermain di sungai yang deras gitu kan, walaupun sebenarnya juga membahayakan gitu. Itu sih pendapat Tapi saya. menurut saya ini Kang, apa namanya, meskipun kita kecil gitu ya, tapi jangan berputus asa. Meskipun apa namanya alirannya itu deras, kita bisa saja gitu ya melemparkan batu-batu kecil yang akhirnya bisa membendung aliran itu gitu kan. Itu kan dengan cara yang pelan dan makan waktu yang lama, tapi itu enggak apa namanya, bukan tidak mungkin karena tadi dikatakan juga ada partai yang benar-benar konsisten gitu ya, dan itu perlu dukungan dari semua masyarakat agar kalau tadi analoginya itu aliran deras itu nanti bisa terbendung gitu dikit-dikit. Kalau seandainya ya dari kita aja lah sebagai mahasiswa yang sudah sedikit tahu gitu ya tentang partai atau rezim yang sekarang itu seperti apa, kita bisa menilai, dan kita menilai itu kan harus diaktualisasikan dengan cara apa namanya, ikut juga mengkampanyekan mana sih partai yang baik itu, mana partai yang buruk, sehingga aliran yang deras tadi ya bisa sedikit-sedikit bisa terbendung gitu. Jadi kita jangan berputus asa lah, insya Allah pasti akan ada jalan, dan perputaran sejarah tentang kepemimpinan itu selalu dipergilirkan. Mungkin saat ini rezim ini sedang berkuasa dalam beberapa periode gitu ya, bisa jadi periode ke depan atau berapa waktu lagi mereka akan jatuh dan dipimpin oleh orang-orang yang benar-benar mencintai, benar-benar membuat keadilan. Karena memang dipergilirkannya dari sejarah zaman dulu lah, bahkan dari zamannya kenabian sampai sekarang itu ya antara keburukan kebaikan itu selalu bergantian gitu. Satu yang harus tertanam dalam diri kita itu posisi kita di mana. Ketika rezim kita sekarang itu rezim yang benar-benar membuat kerusakan, apakah kita mengikuti rezim atau kita berlawan dengan rezim? Nah itu yang paling penting. Jadi yang paling pentingnya, meskipun sekarang rezim dipegang oleh rezim yang merusak, tapi kita tidak ikut dengan rezim itu. Posisinya kita jelas kita ada di mana. Mungkin itu Pak tambahan. Ya. Ya kalau terkait dengan pertanyaan pembahasan pemilih wakil yang kita pilih ya. Wakil yang kita pilih tadi Mas Gustian menyebutkan semacam terbawa arus ya. Kita sudah memilih tapi ternyata ketika masuk ke politik mereka terbawa arus gitu kan ya Mas ya. Ya kan dalam politik itu ada namanya kontrak politik Mas. Ada yang namanya kontrak politik, kemudian ada yang namanya tersandra oleh kontrak politik. Kalau kita cari pemimpin yang awalnya memang sudah tersandra oleh kontrak politik, ya secara otomatis yang kita pilih, pilihan kita ya mereka tidak akan bisa, banyak yang seperti itu ya, karena maju ke Senayan karena didukung sama partai, nanti dibiayai sama partai, disupport sama pengusaha. Jadi kamu
di pemerintahan mewakili suara yang mendukung kamu, yang mensupport kamu gitu. Ya banyaklah yang seperti itu. Artinya ya kalau dilihat ya, cari yang independen aja Mas Agustian. Cari yang independen yang kira-kira nantinya tidak akan tersandra oleh kekuasaan atau tersandra oleh politik. Ya, balik lagi ke laptop ya. Ini kayak pertanyaannya agak menyimpang, makin menyimpang. Pertanyaan terkait dengan Pancasila dalam perumusan kebijakan. Oh, setengah 11 ya. Setelah ini siapa mata kuliahnya? Pak Nenda, Pak. Pak Nenda, Pak. Pak Nenda ya. Jam Pak Nenda jam berapa? Sekarang Mas, setengah 11. Setengah 11, Pak. Setengah 11. Oke, tadi kesimpulannya udah dibacain belum? Ya baik, jadi kesimpulannya adalah hubungan Pancasila dengan proklamasi kemerdekaan RI, yaitu Pancasila di sini sebagai penuntun bangsa Indonesia dalam membangun bangsa. Pada dasarnya proklamasi bukan merupakan tujuan, tetapi sebagai persyaratan untuk mencapai tujuan, yaitu sebagai sumber hukum formal saat melakukan revolusi hukum dari hukum kolonial menuju hukum nasional, revolusi tata negara kolonial menuju tata negara nasional. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia mempunyai implikasi bahwa Pancasila terikat oleh suatu kekuatan secara hukum, terikat oleh struktur kekuasaan secara formal, dan meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum yang menguasai dasar negara. Cita-cita hukum atau suasana kebatinan tersebut terangkum di dalam empat pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana keempatnya sama hakikatnya dengan Pancasila. Implementasi dalam Pancasila dalam perumusan kebijakan dapat diterapkan dalam beberapa bidang seperti bidang politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Dalam hal ini, perumusan kebijakan dapat berjalan efektif melalui nilai-nilai Pancasila. Sekian dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman. Terima kasih pada kelompok 3 yang sudah mempresentasikan materi Pancasila sebagai dasar negara ya. Semoga apa yang kita bahas hari ini, apa yang kita diskusikan, apa yang kita bicarakan hari ini bermanfaat, bisa menjadi mencerdaskan kita ya kan, menyehatkan akal kita, generasi akal sehat. Semoga berkah dan selalu diberikan kesehatan untuk semuanya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarare, tetap.
Rek dijual eta anting si Ainun jeung nengnya, ha? Ah? Kurang nungguan di mana? Oh. Pasar masjid acan. Tapi kan parkir nak. Kayak nangis jajal dari ruko. Ya parkir di pasar paling bararau. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa man rekan-rekan Mas, kita mengingat kita yaitu dan kita semoga pembelajaran kita kali ini mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya untuk hari ini saya tukaran jam dengan Bu Siti karena Bu Siti lagi ada acara. Untuk hari ini kita akan mendiskusi kelompok, yaitu kelompok kedua. Jadi saya mohon maaf karena hari ini yaitu untuk e-kampus, kemarin saya waktu pertama itu saya ngetiknya langsung ke pertemuan keempat, sehingga pertemuan kedua ketiga itu tidak bisa dibuka lagi, sehingga harus dibetulkan oleh pihak kampus. Nah, sekarang kita gunakan cara link yang telah dibagikan oleh Mas Faiz dulu yang ada di grup Sejarah Peradaban. Dan silakan kepada rekan-rekan semuanya untuk kelompok kedua khususnya untuk mempersiapkan diri agar pertemuan kita kali ini lebih kondusif. Kemudian bagi rekan-rekan semuanya untuk kelompok yang lain, kalau memang sudah siap,
Ya, nanti kalau kelompok kedua sudah selesai, bisa dilanjutkan ke kelompok yang lain. Karena kalau kita hitung-hitung, sekarang kita udah pertemuan kelima, keenam, ketujuh. Terus kemudian pertemuan ke-8-nya kita UTS, kemudian 9, 10, 11, 12, 13, yaitu kita pertemuan lagi. Mungkin kalau kelompoknya satu kelompok, satu pertemuan, itu kayaknya ada 2 kelompok atau 1 kelompok yang tidak kebagian waktunya. Maka dari itu untuk bagi yang sudah siap silahkan bagi yang sudah siap silahkan untuk mempresentasikan materinya. Kemudian sekarang lebih kita fokus terlebih dahulu untuk yang kelompok kedua. Silahkan untuk moderator